Waalaikumsalam warahmatullahi Kita dari kelompok 8 yang kesempatan hari kemarin presentasi kita presentasi sekarang secara online. Jadi materi kita ini berbeda-beda dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Jadi materi yang pertama itu dari kelompok materi 1 yang dipersilakan oleh kawan saya kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil observasi kepala saya yang berjudul proses sosial dan interaksi sosial. Adapun hasil observasi saya ialah hasil observasi terhubungan dengan alam sekitar maupun dengan manusia lainnya selalu akan menghasilkan interaksi. Dalam hidup bersama, manusia menciptakan suatu hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Melalui hubungan tersebut, manusia berusaha menyampaikan beberapa maksud, tujuan, dan keinginan masing-masing. Sedangkan untuk mencapai keinginan tersebut harus diwujudkan dengan adanya hubungan timbal balik antara kelompok dan masyarakat. Hubungan tersebut terlihat dari dalam masyarakat Jepang Barat dengan mahasiswa dari luar pulau, khususnya dari Lima. Karena di situ karena di Jepang saya masih kemarin. Jenis-jenis penelitian lapangan untuk menghasilkan permasalahan di atas penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber penelitiannya diambil dari data yang didapatkan dari hasil temuan di lapangan. Dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan orang-orang bersangkutan. Kelurahan Jepang Baru, Kecamatan Sekarbela, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antara masyarakat Jepang Barat dengan mahasiswa pendatang menjalin hubungan baik dan harmonis. Di antaranya adalah terjadinya hubungan kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Adapun hal-hal yang menjadi penghambat interaksi sosial antara masyarakat Jepang Barat dengan mahasiswa pendatang ialah terjadinya perbedaan daya pada masyarakat Jepang Barat dengan mahasiswa yang dari luar pulau. Dan adapun permasalahan sosial yang sering terjadi itu ialah masalah fisik lingkungan. Di sana itu sering terjadi banjir, terutama di sekitar lingkungan, dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar membuang sampah dan sembarangan, terutama di kali sehingga terjadinya banjir. Yang kedua, masalah interaksi sosial masih terjadi interaksi sosial masih terjalin antara masyarakat dengan mahasiswa, meskipun dengan metode itu jarang. Kemudian sarannya, berdasarkan perolehan pembahasan ada beberapa saran yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, dalam penelitian ini dibentuk macam-macam masalah sosial yang terjadi, beberapa faktor penyebabnya sehingga dapat dijadikan sebagai referensi masyarakat untuk menghindari maupun menyelesaikan masalahnya yang muncul dalam kehidupan sosial. Yang kedua, seluruh anggota masyarakat diharapkan mengetahui masalah-masalah sosial beberapa faktor penyebab sehingga dalam terjadinya kehidupan masyarakat dapat menghindari hal-hal negatif karena masalah sosial yang terjadi. Kemudian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Bapak. Baik, terima kasih kepada tadi tadi. Lanjut saja materi kedua itu oleh saya sendiri. Saya dari materi kedua akan menyampaikan atau memaparkan terkait dengan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Jadi hasil pengamatan saya, hasil observasi saya dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan, rural community, dan masyarakat perkotaan urban community. Menurut Soekarno 1994, perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern betapapun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan pada akhirnya bersifat gradual. Tentu saja sangat banyak sekali perbedaannya. Contohnya saja, saya di Kecamatan Bera itu, di desa saya sendiri banyak yang saya lihat di perbedaan di
di sini di tanah di Kota Mataram ini. Jadi di desa saya itu sangat berbeda dengan di Kota Mataram ini karena apa? Karena pembangunan atau bangunan-bangunan yang ada di sini sangat banyak dan sangat tinggi. Dan saya lihat juga di Kota Mataram ini bahwa tanah atau ladang untuk petani itu tentu saja tidak bisa kita bandingkan dengan di desa saya itu. Bahwa di desa saya itu mata pencarian mereka adalah di petani-petani itu adalah memotong padi, memotong padi, campur kacang dan lain-lainnya. Dan di sini juga di Kota Mataram ini yang saya lihat bahwa mereka memotong padi saja udah memakai mesin, alat pertanian itu. Jadi itu yang saya bedakan dengan desa saya, bahwa di desa saya itu masih memakai tenaga orang tersebut. Jadi dan yang kedua itu hubungan desa dengan kota, hubungan antara perdesaan dan perkotaan. Masyarakat perdesaan dan perkotaan bukanlah kedua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar di antara keduanya terdapat hubungan yang erat bersifat ketergantungan karena di antara mereka saling membutuhkan. Kota tergantung pada dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahwa bahan pangan seperti beras, sayur, mayur, daging dan ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga besar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota. Misalnya saja buruh membangun dalam proyek-proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau jembatan dan tukang beca. Mereka ini biasanya adalah pekerjaan musiman pada musim tanam. Mereka sibuk kerja di sawah. Mungkin itu saja pemaparan saya terkait dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi yang ketiga atas nama Nurlela, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait dengan tentang lembaga masyarakat. Jadi, lembaga masyarakat itu merupakan lembaga yang memiliki anggota yang terdiri dari masyarakat yang terkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan terikat pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat, sehingga beberapa lembaga sosial itu ada yang bersifat mengatur. Jadi kinerja pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama yang hakiki, dan sosok pegawai sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai sifat mengayomi yang tinggi. Pegawai kelurahan melayani masyarakatnya tanpa harus memandang status dan jabatan, karena pada hakikatnya masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemberian pelayanan. Pelayanan dari Dasar Agung baru sudah mampu melayani dengan baik, terutama sopan santun terhadap masyarakat tanpa harus meminta upah terhadap masyarakat yang membuat surat panggilan itu. Jadi di Kelurahan Dasar Agung baru juga memiliki tradisi dan kebiasaan apabila ada orang yang meninggal atau sakit itu, mereka akan menjenguknya dengan membawa uang, beras, gula, dan lain-lain. Dan itulah yang menjadi tradisi dan kebiasaan di Kelurahan Dasar Agung baru itu. Mungkin itu aja pemaparan dari saya. Sampai bertemu kemudian. Baik, terima kasih kepada saudari Laila.
saja dari saya terima kasih yang keempat ya itu secara Baik. Nah, saya akan presentasikan hasil observasi saya di tengah judul makan saya sosial. Baiklah, saya akan presentasikan hasil observasi saya di Lombok Tengah, Desa Pagundan, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Di desa itu tidak membedakan terkait dengan kelas atas dan menengah, kecuali yaitu pemimpin desa itu atau para tokoh agama atau juga dua itu sudah naik haji atau tuan. Itu baru jadi pembedanya dan bisa dihormati oleh masyarakat. Kalau dari segi materi semuanya sama. Walaupun ada acara, pasti semuanya ikut. Bukan hanya kelas bawah saja. Namun kelas atas juga ikut serta berpartisipasi. Jadi intinya tidak ada pembeda kelas atas dan kelas bawah. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih kepada saudara yang ini. Selanjutnya materi yang kelima dipersilakan saudari Kristina. Baik, saya akan menjelaskan. Saya akan memaparkan tentang pelanggaran norma-norma masyarakat dan sanksinya dalam masyarakat Mandiri Tanah Air Kepulauan Riau. Masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan kearifan lokal serta prinsip musyawarah mufakat dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat sana. Bukan saja dalam penyelesaian pidana, adat melainkan juga dalam melaksanakan penyelesaian perkara perdata masyarakat. Akan tetapi karena nilai jual ikan atau potensi usaha dan perkembangan pariwisata di wilayah Pantai Indo, musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para pihak saja maupun dengan melibatkan petugas desa atau ketua adat sana cenderung menemui jalan buntu atau ketidaksepakatan, dan pada akhirnya para pihak yang bersangkutan secara perdata lebih memilih melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kebanyakan warga Pantai Indo itu sebagian besar itu adalah nelayan pekerjaannya. Di sini contohnya itu ada pencurian. Hasil adat dari pencurian telah diatur atau dituangkan ke dalam bentuk kesepakatan, kemudian diwujudkan sebagai peraturan desa sana. Peraturan desa tersebut turut dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Adapun sanksi pencurian yang ada pada masyarakat sana itu adalah: satu, pelaku meminta maaf kepada korban dan kepada masyarakat secara umum. Dan yang kedua itu pelaku disuruh keliling pantai sana atau dipertontonkan kepada seluruh masyarakat disertai dengan atribut tertentu sebagai sanksi sosial. Dan yang terakhir, pelaku tidak diizinkan memasuki atau menginjak kawasan pantai sana dalam kurang waktu tertentu, yaitu 2 tahun. Apabila di kemudian hari pelaku mengulangi perbuatan pencurian lagi, telah dibuktikan dan dapat dijatuhi sanksi secara adat, tapi beda sanksinya, yaitu penambahan larangan memasuki wilayah pantai sana. Jika perbuatan sanksinya sudah dilakukan 3 kali dan diulangi untuk keempat kalinya, maka pelaku dikenakan larangan memasuki wilayah sana seumur hidupnya. Sekian pemaparan saya. Baik, terima kasih dari langsung saja dari atau yang itu. Baik, saya akan memberikan diri saya kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang menurut terkait ada pada pendengar keputusan pengertian kekuasaan dirumuskan secara umum sebagai kemampuan seorang untuk memberikan pengetahuan terhadap
perilaku seseorang. Jadi pelakunya memiliki kekuasaan menurut kekuasaan adalah suatu kemampuan hubungan dalam sosial untuk melaksanakan kemampuan sendiri walaupun mengalami perlawanan dan juga apapun dasar dari kemampuan tersebut. Maksudnya adalah sebuah di dalam suatu kelompok mesti itu kekuasaan memiliki akan tetapi tidak kemampuan melawannya karena adanya sebuah kekuasaan tersebut. Adanya kami yang dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Jadi ada yang ingin bertanya? Yuk. Kalau nggak ada tutup aja. Baik, Saya ingin bertanya kepada saudara Hikmat. Pertanyaan saya itu, apakah interaksi sosial yang berlangsung itu bersifat positif bagi manusia atau bagi masyarakat? Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saudari Serli. Oke, baik. Mungkin saya akan bertanya tentang perbedaan perdesaan dan perkotaan. Jadi pertanyaannya, mengapa masyarakat di perkotaan cenderung lebih beragam dibandingkan masyarakat di pedesaan? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saudara Serli. Baik, mungkin saya sekarang akan bertanya kepada Saudari Nur Laila tentang lembaga kemasyarakatan. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Mungkin itu saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Mungkin sesi mungkin ada. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari jawab itu, apakah semua interaksi sosial itu yang berlangsung dapat bersifat positif bagi lingkungan manusia? Jadi apabila dua orang saling bertemu, maka interaksi sosial dapat dimulai saling juga, saling menyebut, bertangan dan saling berbicara merupakan bentuk dari interaksi sosial. Salah satu interaksi sosial dapat dinilai positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Itu tergantung bagaimana satu individu berinteraksi. Jika interaksi tersebut dapat membantu atau mempersatukan dan masalah, maka termasuk bersifat positif. Sebaliknya, jika interaksi itu dapat menjerumuskan segala masalah, itu bersifat negatif. Jadi itu tergantung dari kemauan dari kita. Itu saja jawaban saya. Apakah saudara Setiawan? Baik, langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Serli. Ini pertanyaannya itu mengapa masyarakat cenderung lebih beragam dibanding di pedesaan. Jadi jawaban saya alasan itu lingkungan sosial masyarakat di kota lebih beragam dibanding masyarakat pedesaan adalah karena kehidupan sosial masyarakat di perkotaan lebih mengandalkan telepon atau handphone untuk berkomunikasi atau sesama. Sedangkan di pedesaan teknologi bukan yang digunakan untuk berinteraksi atau sesama belum maju. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin sudah sedikit. Apakah ada yang menyanggah atau menambah? Nggak ada. Baik, terima kasih. Tentu saja pertanyaan ketiga mungkin ada yang menjawab. Baik, saya akan mencoba
sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek serta menjadi sebagai mitra pemerintah desa. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Baik, ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Tidak. Oke, baik. Puas. Sangat puas. Mungkin itu saja hasil presentasi kita. Mungkin kita langsung tutup saja. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.